Di tengah angin sore yang tenang, di antara petakan sawah yang mulai menguning, Kiai dan Wafa duduk bersila di tanah. Burung-burung mulai kembali ke sarangnya. Kiai meneguk kopinya pelan. Kiai, Wafa, meskipun kamu belum tahu banyak hal, tapi kalau hatimu ikhlas, Allah akan menunjukkan jalan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Kiai, hidup di dunia ini bukan untuk saling berlomba dalam harta, pangkat, atau ilmu, tapi untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah. Dan mengabdi itu bukan hanya di atas sajadah, tapi juga di sawah, di dapur, di masjid, di jalan. Wafa. Jadi, walaupun saya tidak pandai menghafal kitab, asal saya tulus, saya tetap bisa beribadah. Ya, Kiai. Betul nah, jangan berkecil hati. Allah tidak melihat siapa yang paling pintar atau paling kaya. Allah melihat hati dan amal seseorang. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Wafa, Masya Allah, berarti saya masih punya kesempatan meskipun saya lambat dalam belajar. Kiai, bukan hanya sekadar kesempatan Wafa. Kamu punya jalan yang istimewa, jalan yang tidak disadari oleh orang-orang pintar yang sombong. Kiai tersenyum sambil menunjuk ke arah aliran air kecil di pinggir sawah. Kiai, lihat air itu? Ia lembut, mengalir tenang, tidak banyak bicara, tapi menghilangkan haus. Begitulah santri yang baik, tidak banyak menyebut apa yang dia tahu, tapi memberi manfaat bagi sesama. Allah juga berfirman dalam ayat lain, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia. Kiai, artinya kita harus mengabdi untuk akhirat, tapi tanpa melupakan dunia. Kalau kamu sedang di sawah, lalu menolong orang lain, menjaga alam, menghormati guru dan orang tua, itu juga bagian dari ibadah. Wafa, saya mulai mengerti sekarang. Hidup ini bukan soal pintar di kelas, tapi soal bagaimana kita bersikap dan bertindak. Kiai, hehe. Nah, begitu nah. Aku ini sedang mengajarkan kitab kehidupan kepadamu, karena itu juga bagian dari syariat. Wafa, insya Allah, Kiai, saya akan belajar menjadi seperti air, tidak banyak bicara, tapi memberi manfaat. Matahari mulai condong ke barat, mewarnai langit dengan semburat jingga. Wafa menunduk, memandangi telapak tangannya yang masih belepotan. Di situ, ia seolah menemukan pelajaran hidup yang tak pernah tertulis di buku pelajaran. Bayangan wajah almarhum ayahnya terlintas di benaknya, lalu ibunya yang selalu mendoakan dalam diam. Ia teringat akan malam-malam di pondok ketika ia merasa asing, sendiri, dan nyaris menyerah. Tapi hari ini, di tengah sawah, bersama Kiai dan angin yang lembut, hatinya seperti menemukan arah. Wafa dalam hati. Ternyata, menjadi santri bukan hanya soal menghafal kitab, tapi tentang bagaimana menjalani hidup dengan hati yang bersih, tentang bagaimana hadir bermanfaat, meski tanpa disorot, tentang diam yang mengalir. Seperti air yang Kiai bilang, burung-burung mulai terbang kembali ke sarangnya. Kiai berdiri, menepuk-tepuk sarungnya, lalu tersenyum pada Wafa yang masih terdiam. Kiai, ayo, kita pulang. Hari ini kamu sudah belajar cukup banyak, bukan dari kitab, tapi dari kehidupan. Wafa mengangguk pelan. Ia bangkit, mengikuti langkah Kiai. Di wajahnya tak tampak ragu, hanya ada keyakinan yang mulai tumbuh, bahwa setiap langkah kecilnya, jika diniatkan dengan ikhlas, bisa menjadi jalan menuju ridhanya. Setelah pulang dari sawah, langkah Wafa terasa ringan menuju pesantren. Tubuhnya mungkin lelah, tapi hatinya tentram seperti hamparan sawah yang baru saja disapa hujan sore. Meski baju masih belum bertanah dan keringat, ada kedamaian yang menghangati dada. Petua-petua sang Kiai saat mencangkul tadi terus terngiang, bahwa ilmu bukan sekadar untuk dibaca,
tapi untuk dihidupkan. Begitu memasuki gerbang pesantren, Wafa langsung disambut riuh para santri. Mereka tengah sibuk menyiapkan acara malam Jumat. Karpet digelar rapi, pengeras suara disetel, dan aroma dupa mulai menyebar dari aula utama. Namun, di tengah keramaian itu, satu wajah terasa absen. Gilang kemana ya? Hati Wafa gumam. Hati mengernyit sedikit. Biasanya, kalau urusan begini, Gilang paling depan dan paling sibuk. Pandangan Wafa menyapu sekitar, lalu tertumbuk pada Yusuf yang sedang mengangkat gulungan ikan. Yusuf, kamu lihat Gilang nggak? Kok nggak kelihatan bantu-bantu? Tanya Wafa. Masih menatap sekeliling. Nggak tahu, Wak. Dari tadi juga nggak kelihatan, jawab Yusuf singkat. Mengangkat bahu dengan wajah datar, Wafa hanya mengangguk pelan, lalu melangkah masuk ke dalam kamar santri. Suara ramai dari luar perlahan memudar, tergantikan oleh keheningan ruangan yang penuh. Tirai kamar disibaknya perlahan, dan di sanalah Gilang duduk bersandar di atas ranjang. Ia tersenyum kecil, memandangi langit-langit seolah sedang berdialog diam-diam dengan angan-angannya sendiri. Ada cahaya di mata Gilang penuh harap dan angan. Dalam benaknya, ia sedang membayangkan dirinya kelak menjadi sosok hebat, bijaksana, disegani banyak orang, mampu membantu fakir miskin, dan mendirikan sebuah panti asuhan megah di pinggir kota. Semua tampak begitu indah dalam khayalan yang menari di pikirannya. Wafa berdiri sejenak di ambang pintu, terdiam. Dalam hatinya muncul rasa heran, disertai sedikit keraguan. Cita-citanya bagus, tapi kenapa hatiku justru merasa cemas? Gumamnya dalam hati. Entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang tak terlihat dari impian Gilang. Seolah-olah, di balik niat baik itu, tersembunyi bayang-bayang ambisi duniawi yang halus namun nyata. Wafa pun memilih melangkah masuk ke kamar seolah tak melihat apapun. Ia berpura-pura tidak tahu, tak ingin membuat Gilang malu atau merasa terganggu. Namun ternyata, Gilang menyadari kehadirannya. Gilang. Wah, kamu tadi dengar ya? Aku sempat ngelamun, nyeritain cita-cita gitu. Wafa sedikit gugup, tak ingin menyakiti hati sahabatnya. Ia pun menjawab setengah bohong, dengan senyum kecil. Wafa, enggak. Aku baru masuk kok. Emang kenapa? Gilang terkekeh kecil, menepuk lututnya sendiri. Gilang, nggak apa-apa. Tadi tuh, mimpi aja. Ketiduran? Mungkin kebawa mimpi. Wafa, oh gitu ya, pantas saja. Yuk bantu anak-anak di luar. Takutnya belum kelar. Nanti malam kan ada acara. Gilang. Iya. Yuk, sampai lupa aku tadi. Gilang bangkit dari ranjang. Mereka pun berjalan bersama menuju aula, menyatu kembali dalam riuh rendah kesibukan santri lainnya. Namun, di dalam hati Wafa, gema kegelisahan tak kunjung reda. Kalau kita ingin merawat tempat ibadah, ayo, itu mulia. Tapi kalau yang kita pikirkan hanya dunia, hanya pujian dan nama, bukankah itu yang justru menghilangkan keberkahan? Langkahnya pelan, namun batinnya bergetar. Ia teringat akan firman Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan balasan amal mereka di dunia ini, dan mereka tidak akan merugikan. Tetapi di akhirat, mereka tidak akan memperoleh apa-apa. Surat Hud ayat 15-16.